Shalom dan damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novelia Stunugraini. Saya mahasiswa FKIP Universitas Kristen Petra Surabaya dengan jurusan Prodi PGSD. Kali ini saya akan membahas tentang learning community. Dalam penelitian Arvianto dan Salma, metode learning community itu meningkatkan minat belajar siswa menjadi senang, siswa menjadi aktif. Karena di dalam learning community ini tuh sebuah kelompok belajar yang memantapkan pada interaksi siswa. Dalam hal ini juga berdampak positif bagi siswanya sendiri, yaitu di dalam setiap individu akan mempunyai rasa kepeduliannya dan menciptakan lingkungan yang positif di dalam kelas tersebut. Dan kemudian di dalam kelas juga adanya learning community itu membuat siswa menjadi bekerja sama, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga berproses bersama. Hal ini juga tidak mudah dilakukan karena butuh adanya proses, yaitu dengan cara mengubah pola pikir dari gurunya sendiri. Dan kemudian lingkungan yang mendukung learning community ini dalam abad 21 ini, menurut saya lingkungan yang dimana diciptanya itu dengan kondusif, teratur, dan nyaman. Karena pada saat proses belajar itu membutuhkan konsentrasi yang penuh, maka dari itu bagaimana cara mengubah lingkungan itu menjadi lingkungan yang siap untuk kita belajar bersama. Di dalam hal ini juga berkaitan dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity thinking, collaboration, dan yang terakhir tentang communication. Nah, di sini tuh bagaimana keempat 4C ini tuh bisa berjalan dengan baik di dalam lingkungan suasana kelas. Untuk sumber daya yang dibutuhkan untuk LC ini yaitu berkaitan dengan 4C. Pertama, bagaimana seorang murid yang mempunyai jiwa untuk belajar bersama dengan guru, di mana murid mampu bekerja sama dan belajar mandiri untuk menggali sebuah informasi yang lebih lanjut. Selain itu, fasilitas di mana dibutuhkan untuk proses pembelajaran, dan hal ini juga berkaitan dengan kreativitas dalam kelas juga. Selanjutnya yaitu sebagai guru di mana mempunyai skill 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, creative thinking ini tuh berjalan dengan baik di dalam kelas itu. Oleh karena itu, bagaimana seorang guru dan murid dapat bekerja sama untuk membangun bagaimana terciptanya learning community ini di dalam kelas dengan baik. Dan terakhir saya akan bahas tentang penjelasan pada abad 21 ini tuh informasi yang telah tersedia yang perlunya mengasah, karena ketersediaan itu kita harus mengasahnya lebih dalam, bukan hanya sekedar menerima, namun kita juga harus lebih mendalami tentang apa yang diberikan informasi itu. Kalau zaman dulu guru hanya sebagai fokus untuk fokus pada muridnya itu sendiri. Pada abad 21 ini tuh guru tetap fokus pada muridnya dengan sistem student center, di mana guru memperhatikan juga perkembangan setiap murid-muridnya. Dengan informasi yang telah ada, murid juga harus bisa mengasah apa yang telah diberikan guru itu tidak diterima dengan mentah-mentah, namun dia menggali terus apa yang perlu ia ketahui. Sebagai bukti keefektifan ini, bagaimana seorang guru dan murid dapat belajar dengan sama-sama, belajar bersama. Namun dengan hal ini itu tidak mudah dijalankan karena butuhnya suatu proses antara interaksi guru dan murid dapat berjalan dengan baik. Dan kesimpulannya yaitu learning community ini tuh informasi yang telah ada, dan informasi yang semua tersedia ini tuh tidak hanya untuk dibutuhkan dalam hal saat ini juga, tapi juga dibutuhkan untuk
kedepannya. Oleh karena itu, belajar itu bisa di mana saja. Bisa dari internet, dari sekolah, atau dari rumah. Oleh karena itu, perlunya untuk membangun inovasi pendidikan dengan baik untuk generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam jumpa.